masa hadir langsung di tempat ini. Ya, keragaman budaya dan local wisdom di era society 5.0. Nah, banyak hal yang menarik yang tentu boleh kita ambil hari ini. Terima kasih. Tapi sebelumnya kami ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Bapak PJ Bupati, Bapak Dr. Muhammad Said SAG MAG. Selamat datang. Saudara moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih. Mahasiswa, saya harus berhati-hati berbicara dan selalu saya mengingat satu bait puisi yang ditulis oleh sastrawan kondang Indonesia Taufik Ismail, ditulis pada tahun 1997 era reformasi, dan beliau memberi judul puisinya dengan judul Takut. Kepada dekan takut kepada rektor, rektor takut kepada dirjen, dirjen takut kepada menteri, menteri takut kepada presiden, dan presiden takut kepada mahasiswa. Sebagai bridge, jembatan, kalianlah yang punya masa depan Indonesia. Kepemimpinan 5 masa Sulawesi Barat di Indonesia ada di tangan Anda sekalian. Dengan perbuatan kita harus pastikan bahwa semua kata-kata yang kita ucapkan cocok dan kompatibel dengan perbuatan kita. Kehadiran kampus di Indonesia, ada kurang lebih 5.000 kampus di Indonesia. Semua itu adalah untuk menciptakan, melahirkan generasi-generasi yang otentik, integritas, dan kampus ini adalah tempat untuk melahirkan, mendidik, mencetak generasi yang otentik. Itu satu. Saya titip kepada para dosen, Pak Rektor, Pak Rektor, mohon anak-anak kita ini dididik dengan otentik. Saya sebagai putra daerah bisa bertahan di Jakarta sampai 20 tahun karir. Semua lembaga, semua organisasi, semua tempat dimanapun kita berkarya, yang pertama kali dicari orang adalah integritas. Indonesia hari ini, kita ini termasuk bangsa yang sangat mudah percaya hoax. Kalau baca detail-detail asalnya yang negatif, itu langsung bersebar kemana-mana. Aliran dipertanyakan, semua kita sama. Inilah yang paling hebat di masa ini. Juga di Toraja ada tongkonan. Tongkonan itu yang saya maksudkan dengan lokal wisdom. Ketika orang di tongkonan itu, maka kekerabatan, kekeluargaan yang paling utama. Ya kan begitu, Pak? Ini yang saya maksud dengan lokal wisdom. Saya bukan budayawan. Silakan diteliti, silakan dibahas. Dan di kampus ada freedom of speech, ada kebebasan dan mimbar akademik. Di sinilah teori perdebatan, dan silakan Bapak Ibu bahas. Di Society 5.0, mahasiswa STT
tapi sebagai berdiri pada garda terdepan untuk memberikan enlightenment kepada masyarakat. Sebagai mahasiswa harus memiliki pandangan bahwa kegelapan tidak pernah akan mengusir kegelapan. Hanya kebaikanlah yang bisa, cahayalah yang bisa melakukan. Dalam cahaya. Apa tantangan mahasiswa era sekarang? Tantangannya dua. Pertama, global destiny. Mahasiswa harus memiliki kecerdasan ketangkasan global. Apa itu ketangkasan global? Ketangkasan global ada dua. Pertama, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda etnik, berbeda suku bangsa, dan berbeda bahasa. Kita harus mengerti bahasa Inggris supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Memiliki apa saya sebutkan sebagai plan of prosperity, kemampuan untuk merencanakan kehidupan yang lebih makmur. Tidak ada negara, tidak ada daerah, tidak ada kabupaten yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah kecuali di kabupaten itu ada pendidikan tinggi yang berbeda. Kalau kita tidak berhati-hati, Indonesia, masa juga begitu, akan mengalami apa yang saya sebutkan sebagai disengagement society. Masyarakat yang cuek, masyarakat yang tidak peduli. Saya beri contoh, saya mau bertanya, jujur ya dijawabnya. Kalau Anda jalan-jalan di pematang bawah bersama kawan-kawannya, tiba-tiba temannya terpeleset jatuh di sawah, apa dia lakukan? Apa lagi? Rekam. Masa ibu pendeta, masa Pak Panus, masa Pak Laura, pada saat itu mereka ada HP enggak? Begitu ada orang terpeleset harus minta bongkar, menolong dia sambil berucap kasihan. Hari ini ada orang yang terjatuh, terpeleset, ambil HP dulu. Mereka dulu. Oke. Setelah itu baru Anda tertawa, lama-lama baru sadar kasih. Setelah itu Anda itu rekam, setelah itu baru bilang kasih sudah meninggal orangnya dulu. Ini namanya disengagement society. Saling menghargai, mengasihi, saling memartabatkan. Nah, mengapa saya ada tema mamasa, mamasi? Supaya orang-orang mamasa itu kembali kepada petua-petua leluhur. Ini adalah kampus yang akan mendidik, mencetak kita semua menjadi pribadi-pribadi yang otentik. Yang kedua, kampus ini kita percaya betul-betul akan mendidik kita, membawa kita menjadi memiliki budaya unity in diversity. Bisa bersatu dalam keragaman budaya. Ketiga, kampus ini juga pasti sudah mengajar kepada kita dengan kearifan lokal wisdom yang dimiliki oleh kita sendiri dan bangsa-bangsa lain di muka bumi. Saya ingin menitip satu kata, satu kalimat kepada kalian semua, dan mohon dicatat. Sebuah bangsa bisa bertahan lama, bisa survive dalam damai. Tak satu pun bangsa bisa bertahan dalam konflik. Kalau ada satu bangsa sering konflik, sebentar lagi umurnya selesai. Tapi kalau ada bangsa selalu hidup satu, sopan, harmonis, damai, senang, kebaikan, pasti bangsa itu akan survive dalam.
Dan kita harap kampus ini adalah kampus yang menebarkan kedamaian di luar kita. Mengakhiri sesi ini dengan mengajak hadirin untuk selalu mengucapkan kata-kata yang diajarkan di Mayor kepada saya. Main nanti sika masing-masing, si tayu, si pakasale, sirate maya-maya, mesakara di berduo, pantai. Melestarikan budaya yang ada di lingkungan Kabupaten Mamasa ini. Tetapi kita memang kekurangan yang namanya ruang untuk mengangkat setiap budaya-budaya yang ada di Kabupaten Mamasa ini. Khususnya bagi mahasiswa teknologi, salah satu bentuk perhatiannya Bapak kepada Nova dan siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan? Saya di sini ada tadi baru saja 30 orang dari Jakarta teman saya. Gara-gara saya video 3 menit mengenai untuk Kepa. Saya bilang untuk Kepa ini adalah potongan surga yang tersembunyi di bawah sana. Mohon maaf ya, pertanyaan kali kalau saya tahu saya ini saya tidak jadi kekeluargaan bahu membahu, semua orang fokus untuk Mamasa lebih baik. Oleh karena itu, Mamasa mengambil tema Mamasa bangkit lebih kuat. Terima kasih.